Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS dari pemrograman berorientasi objek, yaitu tentang program kelas karyawan. Sebelum itu, perkenalkan saya Julianingsi Pratiwi dengan NPM 2022-110121. Prodi Teknik Informatika. Sebelum saya menjelaskan program kelas karyawan ini, yang terhormat kepada Bu Septa Cahyani, Eskom MCS. Di sini saya akan menjelaskan program kelas karyawan. Kelas karyawan ini digunakan untuk mempresentasikan objek data karyawan dengan berbagai atribut yang relevan, termasuk data pribadi, jabatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi dan kategori karyawan. Mari kita uraikan setiap bagian dari kode dalam konstruktor kelas ini. Di sini ada atribut di kelas karyawan. Yang pertama itu ada nama, yang dimana nama ini, atribut ini menyimpan nama karyawan. Selanjutnya di sini ada nomor induk. Nomor induk ini untuk menyimpan nomor identifikasi atau ID unik karyawan seperti nomor pegawai. Selanjutnya di sini ada jabatan. Jabatan ini untuk menggambarkan posisi atau jabatan karyawan di perusahaan. Selanjutnya di sini ada tahun bergabung, yang dimana tahun bergabung ini untuk tahun di mana karyawan bergabung dengan perusahaan. Atribut ini akan membantu menghitung masa kerjanya. Selanjutnya di sini ada status, di mana status ini untuk menyimpan status kepegawaian karyawan seperti tetap atau kontrak. Status ini dapat berpengaruh pada bonus atau tunjangan tertentu. Selanjutnya, di sini ada jam lembur, di mana untuk jam lembur ini menyimpan jumlah jam lembur yang dilakukan karyawan dalam 1 bulan, yang kemudian bisa digunakan untuk menghitung kompensasi lembur. Di sini ada jumlah proyek, yang dimana jumlah proyek ini yang telah diselesaikan oleh karyawan, ini bisa berfungsi sebagai indikator ya, kinerja, dan bisa juga digunakan untuk menentukan insentif tambahan. Selanjutnya di sini ada atribut yang dihitung. Yang pertama itu ada total kompensasi, yang dimana total kompensasi ini untuk menyimpan total kompensasi karyawan yang akan dihitung menggunakan faktor-faktor seperti gaji dasar, tunjangan, lembur, bonus, atau insentif ya. Nilainya ini diatur sebagai 0 di awal, namun nanti akan diisi melalui perhitungan di fungsi lain. Selanjutnya di sini ada masa kerja, yang dimana masa kerja ini untuk menyimpan masa kerja karyawan dalam tahun yang akan dihitung berdasarkan tahun bergabungnya di perusahaan ini. Selanjutnya di sini ada kategori kinerja, yang dimana kategori kinerja ini untuk menyimpan kategori kinerja karyawan seperti kinerja tinggi atau kinerja rendah. Nilainya akan ditentukan oleh fungsi lain berdasarkan kriteria lembur atau jumlah proyeknya ya. Terus selanjutnya di sini ada
kategori masa kerja. Kategori masa kerja ini untuk menyimpan kategori masa kerja karyawan, yaitu senior atau junior yang dihitung berdasarkan lamanya bekerja. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan fungsi dari alur programnya. Yang di sini ada hitung masa kerja dan klasifikasi masa kerjanya. Di sini programnya ini untuk menghitung masa kerja karyawan dan mengelompokkan sebagai senior atau junior. Terus kita ke bawah lagi. Di sini ada hitung total kompensasi yang dimana hitung total kompensasi ini digunakan untuk menghitung total kompensasi berdasarkan gaji dasar, lembur, insentif, proyek, dan bonus status kepegawaian. Terus yang dimana gaji dasarnya itu stafnya itu 3 juta, supervisornya itu 5 juta, manajernya itu 8 juta, direktur itu 12 juta. Maka kompensasi lemburnya itu 20.000 per jam lembur, dan insentif proyeknya itu 100.000 per proyek yang diselesaikan. Terus selanjutnya itu ada bonus status kepegawaian yang dimana dengan nilai 500.000. Terus total kompensasinya yaitu gaji ditambah kompensasi lembur ditambah insentif proyek ditambah bonus status. Nah, kita ke bawah lagi. Di sini ada klasifikasi kinerja yang dimana untuk mengelompokkan karyawan sebagai kinerja tinggi atau kinerja rendah berdasarkan jumlah lembur dan proyek. Terus di sini selanjutnya itu ada input data karyawan, di mana input data karyawan ini untuk menerima input pengguna untuk data karyawan, lalu mengembalikan objek karyawan. Di sini input data karyawan itu terdapat ada nama, nomor induk, jabatan, tahun bergabung, status, jam lembur, dan juga jumlah proyek. Selanjutnya di sini retur karyawannya itu nama, nomor induk, jabatan, tahun bergabung, status, jam lembur, jam proyek. Selanjutnya di sini ada tampilan laporan ya, yang dimana fungsi dari tampilan laporan ini untuk menampilkan laporan karyawan berdasarkan kategori senior atau junior dan juga kinerja tinggi atau kinerja rendah. Selanjutnya di sini ada laporan statistik. Kita kebawakan dulu. Di sini ada fitur tambahan yaitu menampilkan statistik, yang dimana untuk menampilkan statistik yang kegunaannya ini
untuk menampilkan statistik tambahan ya, seperti jumlah karyawan, terus dan juga rata-rata karyawan ya, rata-rata kompensasinya. Selanjutnya di sini ada program utama. Kita ke bawahkan dulu. Nah, program utama ini bertujuan untuk mengelola seluruh alur program dan opsi menu interaktif, yang dimana terdapat while-nya itu ada 4 menu utama. Yang pertama itu ada input data karyawan. Yang kedua itu ada tampilan laporan karyawan. Yang ketiga itu tampilan statistik, yang keempat itu keluar. Jika kita memilih satu, maka input data karyawan. Jika kita pilih dua, maka tampilan laporan. Yang ketiga, jika kita pilih menu 3, maka bentar ya, kita keluar dulu. Jika kita pilih menu ketiga, maka tampilan statistik. Jika kita pilih nomor 4, maka programnya selesai. Oke, kita coba runkan ya. Di sini udah dijelaskan ya tadi, ada 4 menu utama. Yang pertama itu ada input data karyawan, yang kedua itu ada tampilan laporan karyawan, yang ketiga itu ada tampilan statistik, yang keempat itu adalah keluar. Misalkan kita ingin menginputkan data karyawan, kita ketik 1, kita enter, namanya misalkan kita namakan Julia. Kita enter, nomor induknya misalkan 001, kita enterkan, jabatannya misalkan direktur. Kita enterkan, tahun bergabungnya misalkan 2015, kita enterkan, status kepegawaian misalnya tetap. Kita enterkan, jam lembur per bulannya misalkan 15 jam ya, misalkan 10 jam lah per bulannya. Jumlah proyek yang diselesaikan misalkan 36 proyek yang diselesaikan, kita enterkan. Nah, jika kita ingin menginput data karyawan lagi, selanjutnya kita pilih 1. Nama misalkan Ica, kita enter. Nomor induknya misalkan 002, kita enterkan. Jabatannya itu sebagai supervisor. Supervisor. Kita enterkan. Tahun bergabungnya misalkan 2018. Kita enterkan. Status kepegawaiannya misalkan tetap. Bukan tetap, kita enterkan. Jam lembur per bulannya misalkan 5 jam ya. Jumlah proyek yang diselesaikan misalkan 14 proyek yang diselesaikan. Dan kita ingin menambahkan input data karyawan lagi, misalkan kita pilih 1, enter, namanya Dewi. Kita enterkan. Nomor induknya misalkan 003, kita enter. Jabatannya itu sebagai staff. Kita enter. Tahun bergabung misalkan 2019, kita enter. Status pegawainya misalkan kontrak. Kita enter. Jam lembur per bulan misalkan 7 jam. Proyek yang diselesaikan misalkan 6 proyek ya yang diselesaikannya. Nah, jika kita ingin menampilkan laporan karyawannya, kita ketik 2. Nah, di sini keluarlah tampilan laporan karyawannya, yang dimana nama Julia
NIP-nya itu 001, jabatannya direktur, statusnya itu tetap, masa kerjanya 9 tahun, total kompensasinya itu hmm, 16.300.000. Kinerjanya itu kinerja tinggi. Terus nama Ica dengan NIP 002, jabatannya supervisor, statusnya tetap, masa kerjanya itu 6 tahun, total kompensasinya itu 7 juta, kinerjanya itu kinerja tinggi. Nama Dewi dengan NIP 003, jabatannya itu staff, statusnya itu kontrak, masa kerja itu 5 tahun, total kompensasinya itu 3 juta 740.000, kinerjanya itu kinerja tinggi. Selanjutnya, jika kita ingin eh, menampilkan statistik, kita ketik 3, maka keluar statistik karyawan, yaitu jumlah karyawannya 3, rata-rata kompetensinya itu 901 ya. Jika kita ingin keluar dari program, kita ketik 4, maka program selesai. Dan tulisannya yaitu terima kasih, program selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.